الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa 'ala man nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hikmatu anna ada az-zakati fiha syukrullahi. Qalu anna ni'mata mata syakarat qarrat wa mata kafarat farat. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur atas nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih berbahagia berkarunia memberikan kepada protes namanya sampai kelewat ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup sudah Allah Subhanahu wa taala, dan hidup protes namanya dibarengi dengan sehat walafiat, sehat raga, sehat pikiran, sehingga dengan nikmat tersebut protes namanya lewat ini tidak kesempatan sosial Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan, dalam upaya ikhtiar mustamia untuk nyata keinginan pekayunan keselamatan, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, bahasa Imam Syafi'i rahimahullah, khayrun ni'am bisyukri, tentang sepok nikmat itu bersyukuri dengan bersyukur. Ulama berkata anna ni'mata mata syaqat qarrat. Sesungguhnya nikmat itu kapan saja protes Nabi yang syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, qarrat, maka ya tetap. Ya, tetap. Sebaliknya wa mata kafarat farat, kapan saja protes Nabi kufur, mengingkari nikmat tersebut, farat, tunggu saatnya nikmat itu ialah Al-Quran jelas Allah Ta'ala berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi yang pun protestannya isi dak sekok, isi dak tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ulama anna syukra lillah wa alam anna syukra Allah taala ala ni'ami yakunu bilisanika wal nutqi.
Bersyukur yang pertama adalah kadang-kadang dengan lisan, dengan lisan sambil mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Ini bersyukur dasarnya yang pertama bil nutqi, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Wa yakunu a'dhan bil jawari, dan syukur itu kadang-kadang bil jawari dengan anggota, dengan raga promotas amin. Dengan cara bagaimana? Wa kafil sholati, merangkap promotas amin karya sembahyang. Ini kenyataan bersyukur kalau perbuatan atau bersyukur kalau raga. Dalam sholat ada rukunya, dalam sholat ada sujudnya, dalam sholat ada iktidalnya, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Ini bersyukur dengan ragi. Atau dalam haji, dalam haji ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukufnya, ada melontar jumroh. Nah, ini contoh bersyukur dengan perbuatan. Lianna al-ibadati kullaha al-itlaq, karena semuanya selaku jenis ibadah pada dasarnya, pada hakikatnya secara mutlak innama hiya syukrullahi ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa. Jadi hakikat selaku ibadah sama komunitas namian karya ini pada hakikatnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Enggak milih, ya hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Dengar dengan hitung dengar dengan hitung leken luar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangka ketika bunda namian malas beribadah, itu artinya bunda namian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmat kesehatan tunggu terbaik, nikmat kesehatan itu terduka sisa sakit ada suka. Baca malam-malam kami akan bersuka karena duit kesehatan bunda namian sia-sia tertutup pahala sisa. Udah rezeki bisa berlimpah ruah, tapi jangan syukurinya. Bersyukur dengan cara sedekah, dengan cara bersedekah. Ingat? Jadi hakikat hikmah dari menunaikan zakat, hikmah dari bersedekah itu adalah syukurillah. Jadi kita bersyukur juga ada tapi jadi materi, jadi bersedekah, berzakat adalah hakikatnya kenyataan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah zakat yang pertama adalah syukrulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah zakat apa? Tujibul amanah fil balad, untuk menolak bala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadawaw bisadaqah, berobatlah dengan bersedekah. Jadi obat sama sebutan ya Rasulullah banyak-banyak bersedekah. Uang biru bala ya bitadarruh, terima hadapi bala bencana
pernah ke zarat bitadar dengan tawaduk nunuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Samakin balak bencana ke dengan bambu ke mana taala takutlah kepada fitnah, kepada ujian yang menimpa secara keseluruhan. Berimankah, kafirkah, taatkah, maksiatkah, selaku terkena dengan balak, terkena dengan bencana. Semakin di India itu dalam sehari ini sampai 13.000 lebih orang bergelamparan dengan meninggal, bergelamparan dengan mati. Lalu tiap muslimnya dan umat Islam sikap untuk menghadapi balak bencana semacam-macam ini. Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat, enggak kita hadapinya. Sambil mengikuti apa yang tersarankan si pemerintah, sambil dia senantiasa bertegur rapok Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan, tidak berlebihan sampai takut Allah Subhanahu wa taala. Sempurna maksimal sedikit. Sambil berikhtiar sesuai dengan aturan pemerintah, tapi sempurna tak terlalu berlebih. Karena ada arah satu yang ingin dimasuki oleh orang-orang yang ada itu kepada Islam. Yakin ada wabah ini dan sempurna ia siapa renggang beribadah, ia siapa jawab ibadah. Waqbilul balaya yang Nabi hadapi bencana bitadabur dengan semakin tunduk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, ngirim berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salah satu yang tergikan syafaat, tergikan bantuan cucu Allah Subhanahu wa taala, dunia tergikan rahmat dan akhirat dan sampai kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril adwar wa sirril asrar wa tiryakil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada Jadi pembahasan yang telah memiliki yang ulang kembali atau tajdidul fahmi kembali kaitan dengan penyakit angan, penyakit hati pelungguh tasnamian adalah tulul amal, yakni panjang angan-angan. Di tema adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nah, dalam bahasa Arab tulisan amal kadu alif kanji amal berbeda. Namun dalam tulisan bahasa Indonesia tulis amal. Maknanya tulisannya dalam bahasa Indonesia apa? Dalam tulisan Arabnya berbeda dan maknanya berbeda. Tulul amal dengan amal, lamun tulul amal yakni penyakit tiang pelongong Islamian sak bilo angan bilo rencana luwih angan-anganan tapi tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Iki kepada tulul amal. Kemudian dalam amal jadi bekerja, berkarya pelongong yang Islamian. Jadi
yang muncul lamun kado angan-angan niki malas muncul. Tetapi kalau bekerja, beramal ibadah sesuai dengan kata manikan Allah Ta'ala, kata manikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niki muncul raja, muncul harapan. Jadi perbedaannya raja dengan angan-angan, harapan yang dibuktikan dengan amal ibadah, dibuktikan dengan pegawaian. Nah, namun panjang angan-angan, belo angan-angan ini ya apa? Malas, alam dulu, demak dulu, telat dulu. Niki tepat alat tu beramal. Mubasir Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu qala akhwafu ma akhafu alaikum, sabuk khawatiran, sabuk takutan di antara sabuk paling khawatiran bahasa beliau alaikum atas kalian atau di peruntas namian sintani dua perkara. Pertama, tulul amal. Kedua, wa itba'ul hawa. Dua hal yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang terjadi dalam kehidupan peruntas Nabi. Yang pertama adalah tulul amal. Tulul amal ini adalah panjang atau bilu angan-angan belum tasnamnya. Akibatnya Nabi wa inna tulul amal yunsal akhirah. Lamun bilu angan-angan, bilu rencana, bilu cita-cita yang tidak dibarengi dengan praktek, iki akibatnya adalah akan melupakan akhirat. Akibat dari belo angan, panjang cita-cita, belo rencana adalah yunsal akhirah, melupa akhirat. Sedangkan Nabi dalamnya berpesan, namun sampai ke Eropa tidak bayar nanti sampai ke biar malam. Anda Eropa sampai biar sore bareng, tidak akan nanti sampai kelewat. Nah, dengan demikian sela-sela antara pagi dan sore, antara pagi dan malam, dari sore ke malam ini jaga peruntas Nabi bersalat, teladan berzikir, hati mengenal Allah Ta'ala. Namun peruntas Nabi merak dosa Rasulullah. Lagu-lagu menghayal, lebih ke menghayal. Nah, ini akibatnya adalah yunsal akhirah, melupakan akhirat. Sedangkan wa itba'ul hawa, mengikuti angan, mengikuti hawa nafsu. Iruk muduluran angan, muduluran hawa nafsu. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan dia ataupun sampun sampai bagian mutul angan, mutul hawa nafsu. Setelah mengangan-angan, dia angan betul. Setelah merencanakan, dia jalan-jalan betul, tanpa dibarengi dengan bimbingan syara, bimbingan agama. Akibatnya Nabi lamun hawa nafsu mutul, ia syuddu anil haq. Akibat dari mengikuti hawa nafsu akan menolak kebenaran. Lamun disesuai kajian betul, dia kayu dia ini akibat tiang senampian kalau irut mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia senampian akan sering menolak kebenaran. Dia sekarang namun kebenaran tinggi mulai dengan
Jadi ketika tasnamian ikuti hawa nafsu ya pun Sayyidina Ali dua sama paling khawatiran terjadi di antara sama khawatiran adalah turul amal, pilu angan-angan, pameru rencana, kemudian wa ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tapi akibatnya berbahaya. Ketika angan-angan pilu, muncullah diri tasnamian melupakan akhir. Nah, tangan ya, angan dia sugi, angan dia loe berdua ya ikut kadu, perlu mereka kadu dari. Terus di tempat ini angan dia ninggal yang mati malas ibadah. Di tahun aja bare atau laut, kalau ibadah, Allah mau dikabul. Kemudian akibat dari hawa nafsu menolak kebenaran. Bahasan qala ba'dul ulama, berkata sebagian dari ahli hikmah, ulama-ulama renungi sak baca kena agama niki para ahli hikmah. Ummahatul khotoya salasatu asya'a, induknya pokoknya segala kesalahan, segala kemaksiatan ikut pokok atau induk atau inak dosa. Inak dosa ikut telu bahasa kuliah. Inak dosa itu telu. Pertama hasad, kedua al-hirsu, rakus atau melah, keempat induk dosa al-wal kibr, sombong. Jadi sak telu tina dosa niki, telu pokok dosa ini manusia hasad. Ketika hasad niki arat le ate belum tasnamia, nikilah mengapa Kabil membunuh saudaranya Habil, karena arat penyakit hasad. Di dalam sejarah manusia yang pertama memiliki sifat hasad adalah putranya Nabi Adam, Kabil, dengki wujud sana suksunaton Habil. Nah, maka ketika leati perkembangan Arab sifat hasad ini bahayanya Nabi, bahayanya bisa saja membunuh orang lain. Dari Kabil mati semeton gara-gara hasad, gara-gara dengki. Keputusan abahnya atau ayahandanya, bapak Nabi Adam, datuk moyang lepas Nabi Adam alaihissalam, untuk menikah secara silang. Semeton Kabil terbaik si Habib, semeton Habil terbaik disikat Kabil. Dan Kabil dia terima keputusan sampai cara terakhir adalah Kabil niki ahli peternakan, lamun Habil dia pertanian. Nah, berbeda Habil tersuruh suguran bebek, Kabil suguran bebek, Habil suruh suguran hasil pertanian. Dulu di sebuah gunung, Aisyah dekatkan nek pada si api berarti ye tertolak. Ternyata binatang ternak ditegakkan di si api. Ini buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merelakan nikah kancil bareng subur. Allah taala ridho dengan menikah silang. Lalu karena hasad dia terima, karena hasad dengki dia terima. Karena akan dia doang. Akibat dari turul amal merupakan
keempat dari mengikuti hawa nafsu adalah yasuddu anil haq, menolak kebenaran. Wah, maunya benar petunjuk dari Allah kepada Nabi Adam, menentang, tidak terima. Ternyata setelah terlaksana apapun yang diperintah Allah Ta'ala, tapi karena ada hasad, karena ada mengikuti hawa nafsu, dia terima kebenaran.